Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita terus diberi kesehatan, kenikmatan. Dan jangan lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat. Teman-teman semuanya, para sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah terus memberi kita kekuatan untuk menuntaskan ibadah kita di bulan puasa sampai Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian, banyak di masyarakat Cilengsi adalah kecamatan yang terdiri dari 12 desa dan jumlah penduduknya kurang lebih dari 360.000. Saya melakukan sebuah analisis di kampung Rawahingkik, tepatnya di Kecamatan Cilengsi, terkait apakah masyarakat di situ sudah memahami atau masih banyak yang belum memahami terkait sanad dan matan dalam ilmu hadis. Sebelum kita menjelaskan hasil observasi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sanad dan matan. Sanad adalah silsilah periwayatan dari sebuah hadis. Pentingnya setiap orang memahami ilmu hadis, memahami sanad dan matan dalam ilmu hadis, agar kita semua dapat mengetahui keaslian dan keabsahan dari sebuah hadis. Sanad berasal dari kata sanadaya senudu yang artinya bersandar. Kita contohnya, saya mendapatkan hadis dari guru saya. Nah, itu adalah sanad. Apakah guru saya mendapatkan hadis tersebut dari gurunya lagi, dan dari sampai kepada ujungnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau kita gambarkan pada sebuah teks hadis. Contohnya dalam hadis yang sering kita dengar, yaitu An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah sanad. Nah, matan, apa itu matan? Matan dari segi bahasa, secara bahasa matan ma irtifa'u minal ardi, sesuatu yang tinggi dari bumi. Dalam ilmu hadis, yang dimaksud dari matan itu adalah teks hadis, yaitu inti hadisnya. Ada dalam sebuah teks An Amirul Mukminin Abi Hafs, itu adalah sanad hadis karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya harus kita pahami agar kita mengetahui keaslian dan keabsahan dari sebuah hadis. Di masyarakat Cilengsi, tepatnya di kampung Rawahingkik, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat di kampung Rawahingkik, Kecamatan Cilengsi, belum memahami sanad dan matan dalam ilmu hadis. Pertama, dari hasil observasi saya melalui wawancara dari beberapa orang di kampung Rawahingkik, yang menjadi faktor utamanya itu adalah kurangnya akses buku dan juga literasi di kampung Rawahingkik, sehingga banyak masyarakat yang belum pernah membaca terkait sanad dan matan dalam ilmu hadis. Kedua, tidak adanya kesadaran, kurangnya kesadaran atau belum adanya kesadaran dari beberapa masyarakat kampung Rawahingkik, Kecamatan Cilengsi, di dalam memahami sanad dan matan di ilmu hadis, bahwa sanad dan ilmu dan matan dalam ilmu hadis ini sangatlah penting untuk mengetahui untuk mengetahui keabsahan dan juga keaslian hadis yang kita baca atau hadis yang kita ketahui. Ketiga, kurangnya pendidikan terkait ilmu hadis. Banyak lembaga-lembaga pendidikan di kampung Rawahingkik,
di Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi yang masih belum mendalami terkait keabsahan dan keaslian hadis. Masih banyak dari lembaga-lembaga Islam di Kampung Rawahingi masih hanya membahas dari segi pengertian hadisnya saja atau teks hadisnya saja. Jadi hanya mengetahui itu ya, kalimat itu adalah kalimat hadis, tapi belum mengetahui mana sanadnya, mana yang matannya. Artinya kita mengetahui sanad dan matan dalam ilmu hadis. Yang keempat, kurangnya pengenalan dari ulama setempat. Masih minimnya ulama setempat memberi pemahaman kepada masyarakatnya terkait ilmu hadis. Ya, ini juga menjadi penyebab. Makanya banyak sekali masyarakat di Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi belum memahami sanad dan matan dalam ilmu hadis. Nah, bagaimana solusinya? Dari faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa di Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi ini belum memahami apa itu sanad dan matan dalam ilmu hadis. Pertama, kita harus mencari cara bagaimana caranya kita bisa meningkatkan literasi masyarakat Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi, dan juga bagaimana caranya kita bisa memudahkan akses buku terkait ilmu hadis di Kampung Rawahingi, sehingga masyarakat yang sudah memiliki kemauan dalam membaca bisa membaca buku-buku yang memberi pemahaman dari sanad dan matan dan dalam ilmu hadis. Kedua, mengikuti kursus atau kajian terkait ilmu hadis. Tidak ada cara lain jika memang di Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi memiliki banyak sekali kesulitan yang menjadikan mereka belum memahami ilmu hadis, maka perlu adanya sebuah usaha dari masyarakat untuk mencari kajian-kajian terkait ilmu hadis. Ketiga, menghadiri ceramah yang membahas ilmu hadis. Mencari atau meminta kepada ulama-ulama di Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi untuk memberi pemahaman kepada kami selaku masyarakat terkait sanad dan matan dalam ilmu hadis. Keempat, membersamai sanad dan matan dalam sebuah teks hadis. Ini nih, kadang ada beberapa buku yang hanya ditulis sebuah hadisnya saja, Innama a'malu binniyat, tanpa dicantumkan di situ sanadnya. Maka pentingnya antara sanad dan juga matan dicantumkan dalam sebuah teks, disatukan supaya kita mengetahui secara lengkap terkait isi hadis, bukan hanya matannya saja, tapi kita mengetahui sanad hadisnya karena sudah disatukan dalam sebuah teks. Jadi itulah semoga hasil dari analisis saya, hasil dari observasi saya bisa membantu masyarakat di Kampung Rawahingi, Kecamatan Cilengsi menjadi terus lebih baik ke depannya dari segi pemahamannya, terutama dari pemahaman sanad dan matan dalam ilmu hadis. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.